Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari Prodi Pendidikan Kimia dengan nomor pokok mahasiswa 20130230022. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Adapun KD dan indikatornya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, kabarnya baik semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon, di mana pada kelas 10, tepatnya pada bab 5 dan bab 6, sudah disinggung bahwa biasanya kimia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada kimia organik dan kimia anorganik. Nah, senyawa organik berasal dari makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik berasal dari luar makhluk hidup. Nah, namun pandangan ini akhirnya dipatahkan oleh seorang kimiawan Jerman, yaitu Friedrich Wöhler. Nah, di mana beliau ini berhasil membuat urea ketika memanaskan amonium sianat. Nah, dengan penemuan tersebut, anggapan bahwa senyawa organik berasal dari makhluk hidup telah dipatahkan. Lalu, cara untuk membedakan senyawa organik dan anorganik bagaimana, Bu? Itu kan ya. Jadi akhirnya penggolongan senyawa organik dan anorganik itu berdasarkan sifat-sifatnya. Lalu mengapa sih Ibu kok menjelaskan senyawa organik sedangkan kita kan akan belajar tentang senyawa hidrokarbon? Nah, jadi dengan berkembangnya analisis kimia, senyawa-senyawa organik tersebut adalah senyawa karbon. Untuk lebih jelasnya, kita perlihatkan video berikut ini ya. Saat sebatang kayu dibakar dan gula dipanaskan, maka batang kayu dan gula tersebut akan berubah warna menjadi hitam. Hal yang menyebabkan batang kayu dan gula menjadi hitam karena keduanya merupakan senyawa hidrokarbon. Setelah kalian mengamati video tersebut, coba ajukan beberapa pertanyaan yang belum kalian mengerti. Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan Artika. Saya ingin bertanya, Bu, apa yang menyebabkan kayu dan gula ketika dibakar atau dipanaskan menjadi hitam, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus Artika. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, dan untuk menjawab pertanyaan dari Artika, kita akan melakukan percobaan, yaitu untuk mengidentifikasi unsur apa aja sih yang ada dalam senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum melakukan percobaan, Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah mengetahui apa itu variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat? Saya izin menjawab tentang apa itu variabel kontrol, Bu. Silahkan. Jadi, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau tetap. Oke, jawaban yang cukup bagus. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Elizabeth tadi mengenai variabel kontrol atau sering disebut dengan variabel tetap. Sekarang ada yang tahu nggak yaitu variabel bebas dan variabel terikat? Saya, Ibu. Jadi, variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah oleh seorang penelitinya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dalam suatu percobaan, Bu. Oke, jadi benar ya yang dikatakan Artika bahwa variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi unsur apa saja sih yang ada dalam senyawa hidrokarbon.
setelah kalian melakukan percobaan tadi, sebutkan manakah yang menjadi variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Saya izin mencoba menjawab, Ibu. Ya, silahkan Tama. Menurut saya, yang menjadi variabel bebas itu gula, CuO, dan kertas koblat. Kemudian variabel kontrolnya itu jumlah zat yang digunakan, Bu. Tapi untuk variabel terikatnya, saya agak belum paham, Bu. Oke, terima kasih Tama. Jadi benar ya yang disebutkan oleh Tama tadi mengenai variabel bebas dan variabel kontrol. Nah, sekarang ada yang ingin menambahkan tentang variabel terikatnya? Saya, Bu. Iya, silahkan Artika. Izin menambahkan jawaban yang diutarakan Tama, Ibu. Jadi variabel terikat yaitu terjadinya perubahan warna, seperti pada pembakaran gula ditambah CuO, perubahan warna pada kertas kobalt, serta perubahan warna pada air kapur, Bu. Baik, jawaban yang bagus. Nah, sekarang coba kalian tuliskan data hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Baiklah anak-anak, setelah kalian menuliskan hasil percobaan, sekarang coba kalian perhatikan reaksi yang terjadi pada percobaan. Nah, dari data hasil percobaan dan berdasarkan reaksi, gas apa sih yang dihasilkan setelah pembakaran gula? Berdasarkan reaksi, sepertinya gas yang dihasilkan setelah pembakaran gula itu gas CO2 ya, Bu? Ya, benar nak. Kemudian apa sih yang membuat air kapur menjadi keruh? Coba hubungkan dengan reaksi yang Ibu perlihatkan tadi. Karena adanya gas CO2 yang bereaksi dengan air kapur, Bu. Iya, benar jawaban dari Elizabeth. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan tabel hasil pengamatan tadi. Menurut kalian, uap apa yang dihasilkan setelah pembakaran gula? Uap air, Ibu. Nah, benar jawaban dari Cindy. Nah, jadi produk apa sih yang dihasilkan dari percobaan yang telah kita lakukan? Berdasarkan data hasil reaksi dan persamaan reaksi, produk yang dihasilkan yaitu ada gas CO2, uap air, dan adanya endapan CaCO3 ya, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, unsur apa saja sih yang terkandung dalam senyawa hidrokarbon gula? Sepertinya unsur C, H, dan O, Bu. Bu, kalau begitu unsur penyusun hidrokarbon C, H, dan O ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus Elizabeth. Sekarang Ibu mau tanya, tadi fungsi CuO dalam percobaan apa? CuO berfungsi sebagai oksidator atau reduksi gula, Ibu. Ya, benar yang dikatakan Artika. Unsur O yang dihasilkan pada pembakaran gula itu merupakan hasil dari penguraian unsur senyawa CuO, yaitu sebagai oksidator ya, yang membantu untuk mempercepat proses pembakaran. Jadi, unsur O yang dihasilkan merupakan penguraian dari CuO. Nah, kalau unsur O bukan dari bagian dari senyawa hidrokarbon, lalu unsur apa yang ada dalam senyawa hidrokarbon? Izin menjawab, Bu. Jadi, unsur penyusun senyawa hidrokarbon adalah C dan H ya? Iya, benar sekali. Jadi, kalau Ibu tanya apa itu senyawa hidrokarbon, jawabnya gimana? Izin menjawab, Bu. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom C dan atom H, Ibu. Jawaban yang tepat, Tama. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. Nah, bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah paham, Ibu. Baiklah, kalau semuanya sudah paham, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.